teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada sejarah agraria di Indonesia, yang kedua konsep reformasi agraria, dan yang ketiga studi kasus agraria yang ada di Kota Jambi. Yang pertama itu sejarah agraria di Indonesia. Nah, agraria di Indonesia ini mencerminkan hubungan yang erat antara manusia, tanah, dan sumber daya alam sebagai inti dari kehidupan, khususnya petani. Nah, perjalanan sejarah ini mencakup masa prakolonial, kolonial, kemerdekaan hingga masa kontemporer. Dengan berbagai dinamika yang terus berkembang, pada masa sebelum kolonialisme, masyarakat Nusantara hidup dalam sistem agraris yang umumnya berbasis subsisten atau pertanian menjadi mata pencaharian utama dengan sistem pengelolaan. Nah, pengelolaan lahan yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan nilai-nilai lokal. Nah, selanjutnya yaitu sistem komunal. Nah, di sistem komunal ini, tanah seringkali dianggap sebagai milik bersama atau milik komunal. Misalnya di Minangkabau terdapat sistem tanah ulayat, di mana tanah dikelola oleh masyarakat adat untuk kepentingan bersama. Dan hak penguasaan tanah ditentukan berdasarkan adat, dan kepala adat bertindak sebagai pengelola. Selanjutnya itu kearifan lokal dalam pertanian. Berbagai tradisi agraris lokal menunjukkan kearifan pengelolaan lingkungan. Nah, contohnya itu di Bali, sistem subak menjadi contoh pengelolaan air irigasi yang berorganisasi dengan baik dan berdasarkan nilai-nilai keagamaan Hindu. Begitu pula dengan pola pemukiman dan ladang perpindahan di masyarakat Dayak yang menyesuaikan diri dengan ekosistem hutan. Selanjutnya yaitu ada ketimbangan tanah. Nah, di ketimbangan tanah ini, meski umumnya masyarakat prakolonial bersifat subsisten dan egaliter, di beberapa kerajaan besar seperti Majapahit atau Mataram terdapat sistem feodal di mana tanah dikuasai oleh bangsawan atau raja. Petani biasanya menjadi penggarap tanah tanpa kepemilikan langsung. Jadi selanjutnya itu kedatangan kolonial Belanda. Jadi kedatangan kolonial Belanda membawa perubahan besar dalam sistem agraria di Indonesia. Tanah yang sebelumnya dikelola secara adat mulai diambil alih untuk kepentingan ekonomi. Nah, perubahan ini berlangsung melalui kebijakan-kebijakan yang eksploitatif. Nah, selanjutnya pada awal abad ke-19, Gubernur Jenderal Johannes van der Bosch memperkenalkan kultur stelsel yang mewajibkan rakyat menyisihkan sebagian tanah mereka untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Sistem ini menyebabkan penderitaan besar karena petani kehilangan tanah, waktu dan tenaga untuk memenuhi kuota tanah paksa. Banyak rakyat menderita kelaparan akibat minimnya lahan untuk pertanian pangan. Nah, selanjutnya itu kebijakan ini bertujuan untuk membuka lahan bagi investor asing dengan memberikan hak sewa tanah hingga 75 tahun. Sementara itu, tanah-tanah milik adat tetap diakui sebagai milik rakyat. Tetapi dalam praktiknya pemerintah kolonial memonopoli pengelolaan dan pemanfaatannya. Selanjutnya itu ada konsekuensi ini. Kebijakan ini melahirkan perkembangan besar, misalnya perkebunan teh dan tembakau yang dikelola oleh perusahaan asing, sementara rakyat hanya menjadi buruh tani dengan upah rendah. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, salah satu tantangan terbesar adalah mewujudkan keadilan agraria.
Hal ini mengingat ketimbangan penguasaan tanah akibat sistem kolonial yang telah berlangsung ratusan tahun. Nah, pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini menjadi dasar hukum pengelolaan agraria di Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA 1960. Pemerintah menerbitkan UUPA sebagai landasan hukum untuk membangun sistem agraria yang lebih adil. Tujuan utama UUPA adalah yang pertama yaitu menghapuskan sistem, yang kedua menghapuskan sistem kepemilikan tanah kolonial, itu yang pertama. Yang kedua yaitu redistribusi tanah untuk petani kecil melalui program Land From. Yang ketiga yaitu memberikan penegakan terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Namun, pelaksanaan reforma agraria pada masa ini menghadapi banyak kendala, termasuk konflik politik dan perlawanan dari elit-elit lama yang kehilangan kekuasaan atas tanah. Pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, kebijakan agraria berfokus pada industrialisasi dan pengembangan agribus besar. Nah, yang kedua yaitu konsep reformasi agraria. Nah, jadi di sini reformasi agraria itu merupakan upaya penyusunan ulang atau struktur penguasaan kepemilikan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Nah, istilah ini sering dikaitkan dengan redistribusi tanah kepada masyarakat, khususnya petani kecil dan kaum miskin yang membutuhkan tanah sebagai alat produksi. Nah, secara umum, reformasi agraria didefinisikan sebagai pembagian dan penataan tanah. Nah, proses perubahan struktur kepemilikan tanah, di mana tanah-tanah yang tidak produktif atau dikuasai secara tidak adil oleh segelintir orang diberikan kepada mereka yang tidak memiliki atau kekurangan. Selanjutnya yaitu ada reorganisasi sistem agraria. Nah, ini menata ulang pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengakuan terhadap hak masyarakat adat dan penghapusan praktik penguasa tanah yang eksploitatif. Nah, di Indonesia, reforma agraria mengacu pada tujuan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA 1960 yang berupaya menciptakan pemerataan penguasaan untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, selanjutnya reformasi agraria ini bertujuan untuk yang pertama mengatasi ketimbangan tanah dan mengurangi konsentrasi kepemilikan tanah di tangan segelintir elit atau koperasi, sehingga petani kecil dan masyarakat memiliki akses terhadap tanah. Yang kedua yaitu tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, di mana memberikan tanah sebagai alat produksi kepada petani untuk mendukung kehidupan ekonomi yang lebih baik. Dan yang ketiga yaitu mendukung keadilan sosial. Bertujuan untuk mendukung keadilan sosial yaitu memberikan yang setara kepada seluruh rakyat dan memanfaatkan tanah sebagai sumber kehidupan. Dan yang keempat yaitu melindungi lingkungan atau mencegah eksploitasi berlebihan terhadap tanah dan sumber daya alam melalui pengelolaan yang berbasis masyarakat. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, mendorong pembangunan nasional, yaitu reforma agraria dianggap sebagai langkah penting dalam mendukung stabilitas
sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, reforma agraria terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama ada redistribusi tanah, yaitu memberikan tanah kepada mereka yang tidak memiliki tanah atau kurangnya tanah. Dan yang kedua atau yang terakhir yaitu redistribusi. Ini biasanya melibatkan tanah negara. Melibatkan yang pertama yaitu tanah negara, tanah yang sebelumnya dikuasai oleh negara atau perusahaan besar. Yang kedua yaitu tanah terlantar. Nah, tanah ini yang tidak digunakan secara produktif. Terus ada juga penataan akses. Pendukung reforma agraria setelah tanah didistribusikan, penerima memanfaatkan juga diberi dukungan atau berupa akses terhadap modal atau teknologi, dan juga pelatihan dan pasar agar mereka dapat memanfaatkan tanah secara optimal. Nah, selanjutnya itu penataan akses ini mencakup pembangunan infrastruktur seperti irigasi, akses ke pupuk, atau bantuan kredit sebagai petani kecil. Nah, itu tadi konsep reforma agraria. Nah, selanjutnya yaitu studi kasus tata kelola agraria di Kota Jambi. Nah, jadi di sini saya mengambil dua kasus yang ada di Kota Jambi. Tapi sebelum itu perlu kita ketahui bahwa Kota Jambi sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera memiliki tantangan dalam tata kelola agraria yang khas. Seiring dengan pesatnya urbanisasi dan pengembangan wilayah, berbagai konflik dan juga persoalan terkait pengelolaan lahan kerap muncul. Nah, berikut adalah studi kasus tata kelola agraria di Kota Jambi. Jadi yang pertama itu ada konversi lahan pertanian menjadi permukiman dan kawasan komersial. Nah, jadi Kota Jambi mengalami pertumbuhan penduduk ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Nah, hal ini mendorong permintaan lahan untuk perumahan, industri, terus juga dan juga kawasan komersial. Nah, dari itu banyak lahan pertanian produktif di sekitar kota, terutama di Kecamatan Alam Barajo dan Kota Baru. Nah, di kawasan ini berubah menjadi kawasan permukiman atau pusat bisnis. Nah, jadi di sini ada dinamika masalahnya. Yang pertama itu karena konversi lahan pertanian menyebabkan berkurangnya lahan produktif yang berfungsi sebagai penyangga kebutuhan pangan lokal. Dan yang kedua itu ada juga petani kecil seringkali menjual lahan mereka karena harga tanah yang tinggi akibat tekanan urbanisasi. Nah, yang ketiga juga ada alih fungsi lahan seringkali dilakukan tanpa memperhatikan tata ruang kota yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Nah, di sini juga ada tantangan tata kelola. Jadi tantangan pertama itu ada kurangnya pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang. Nah, yang kedua itu ketidakseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan pelestarian lahan pertanian. Nah, cara penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu pemerintah Kota Jambi perlu memperkuat implementasi kebijakan tata ruang, termasuk kawasan yang dilindungi sebagai lahan. Dan yang kedua yaitu mendorong urban farming sebagai alternatif pertanian di wilayah perkotaan. Nah, konflik agraria yang kedua yaitu di kawasan pinggiran kota. Nah, kawasan pinggiran kota Jambi seperti Kecamatan Palmerah dan Danau Teluk sering menjadi lokasi konflik agraria antara masyarakat lokal, pemerintah, dan juga pengembangan swasta. Nah, di sini ada beberapa konflik terkait penguasaan tanah muncul akibat tumpang tindihnya klaim antara masyarakat adat. Di sini ada
ada antara masyarakat adat, petani, dan perusahaan pengembangan properti. Nah, jadi contoh kasusnya itu ada pada tahun 2022 terjadi konflik terkait klaim tanah ulayat oleh masyarakat lokal dengan pengembangan kawasan permukiman di wilayah Danau Teluk. Terus masyarakat menganggap tanah tersebut sebagai milik adat, tetapi pemerintah menolak alokasinya untuk pembangunan. Jadi tantangan tata kelola di kasus ini yaitu kurangnya pengakuan terhadap hak masyarakat lokal atas tanah yang mereka kelola selama bertahun-tahun. Dan juga yang kedua itu tumpang tindihnya sertifikat tanah akibat minimnya transparansi dalam administrasi agraria. Nah, jadi di sini kami juga menemukan penyelesaian yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan lahan dan juga menciptakan digitalisasi dan transparansi pendaftaran untuk mencegah tumpang tindihnya sertifikat. Nah, sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.